Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mansur. Saya dari kelas 2 IF 2 dengan akhiran NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan source code yang telah saya buat pada nomor 6. Di sini definisi masalahnya tentang Tono diminta untuk membuat program yang bisa menghitung luas dan keliling lingkaran berdasarkan nilai jari-jari yang diinput. Jadi, saya sudah mengkodingnya. Di sini yang pertama ada import math. Import math adalah untuk menggunakan konstanta pi yang diperlukan dalam perhitungan luas dan keliling lingkaran. Yang kedua ada mendefinisikan fungsi. Mendefinisikan fungsi yaitu def hitung lingkaran, yaitu dibuat untuk menjalankan semua proses perhitungan dan menampilkan hasilnya. Input jari-jari dari user. Tidak, selanjutnya yang kelima ada print, program menghitung luas dan keliling lingkaran. Terus print sama dengan itu artinya menampilkan judul program di terminal agar pengguna mengetahui tujuan program ini. Setelah itu menerima input dari pengguna. R sama dengan float dalam kurung input masukkan nilai jari-jari lingkaran. Itu artinya program meminta pengguna untuk memasukkan jari-jari lingkaran. Terus nilai input dikonversi menjadi tipe data float agar bisa digunakan dalam perhitungan matematis. Yang ke-11 menghitung luas lingkaran. Di dalam situ ada rumus menghitung luas lingkaran, yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Habis itu menghitung keliling lingkaran. Ada 2 kalimat kali Pi kali R. Terus menampilkan hasil perhitungan. Print. Print hasil perhitungan, print jari-jari lingkaran, luas lingkaran, dan keliling lingkaran. Itu artinya menampilkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna, menampilkan luas lingkaran dengan 2 angka di belakang desimal. Terus menampilkan keliling lingkaran dengan 2 angka di belakang desimal. Yang terakhir ada memanggil fungsi. Ada situ if name main hitung lingkaran. Di situ bagian ini memastikan bahwa fungsi hitung lingkaran hanya akan dieksekusi jika file ini dijalankan langsung sebagai program utama. Jika file ini diimpor sebagai modul di program lain, fungsi tidak akan langsung dieksekusi. Oke, setelah menjelaskan ini saya akan menrunningnya. Sini saya akan memasukkan jari-jari lingkarannya, contohnya 8. Kita enter. Inilah hasilnya, bisa dilihat. Oke, sekian, itu nomor 6. Selanjutnya saya akan membuat program dari nomor 7. Soalnya yaitu definisi masalahnya yaitu Budi sedang duduk di dalam ruangan dan merasa kedinginan. Ketika Budi melihat suhu AC, ternyata AC menggunakan satuan Celcius. Namun Budi tidak mengerti karena Budi terbiasa menggunakan satuan Fahrenheit dan Kelvin di luar negeri. Bantulah Budi untuk membuat program yang bisa mengkonversi nilai suhu yang diinputkan dari Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin. Oke, sekarang saya sudah membuat programnya. Di sini salah. Mana? Di sini adalah programnya.
kita hapus dulu runningnya. Sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada def convert temperatur Fahrenheit sama dengan Celsius kali 9/5 tambah 32. Kelvin sama dengan Celsius tambah 273,15 dan retan Fahrenheit. Itu artinya yang pertama itu mendefinisikan fungsi, di mana fungsi convert temperatur menerima suhu dalam Celsius sebagai parameter. Terus yang kedua menghitung suhu dalam Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan Celsius kali 9/5 tambah 32 dan Kelvin sama dengan Celsius tambah 273,15. Yang kedua adalah menerima input dari pengguna. Program di sini ada Celsius sama dengan float dalam kurung input masukkan suhu dalam Celsius. Itu artinya program meminta pengguna memasukkan suhu dalam Celsius. Input dikonversi ke tipe float agar bisa menangani angka desimal. Terus yang ketiga ada konversi suhu. Di sini ada Fahrenheit, Kelvin sama dengan convert underscore temperatur atau Celsius. Itu artinya memanggil fungsi untuk mengonversi suhu, di mana memanggil fungsi convert temperatur dengan nilai Celsius yang dimasukkan pengguna. Hasil konversi disimpan dalam dua variabel, yaitu Fahrenheit dan Kelvin. Terus menampilkan hasil. Di sini sudah terampilkan hasilnya. Itu menampilkan hasil suhu dalam Fahrenheit dan Kelvin. Format Kelvin bagi kali 2F. Itu artinya digunakan untuk menampilkan dua angka di belakang desimal agar bisa rapi. Terus satuan suhu. Untuk Fahrenheit dan Kelvin ditambahkan agar lebih jelas. Itu adalah contoh codingannya. Sini saya akan mengerunningnya. Oke, di sini sudah terampilkan hasilnya. Ini adalah hasilnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.